Lari. 15 warga tewas akibat longsor yang menerjang Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Hujan deras yang mengguyur wilayah Lebak, Banten menyebabkan Sungai Cijoro meluap dan merendam puluhan rumah warga. Kebakaran melanda puluhan mes pekerja bangunan di Kota Jambi. Pemudik yang sedang hamil dievakuasi karena akan melahirkan saat terjebak kemacetan. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Nurul Cinta kembali menjumpai Anda pada Fokus Pagi kali ini Senin 15 April 2024. Ya pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Dari informasi pertama, sebanyak 15 warga tewas akibat longsor di Kelurahan Manggau, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi korban berlangsung sulit sebab tanah masih labil. Lari. Sejumlah warga dan petugas tim SAR gabungan panik berlarian lantaran tanah kembali bergerak di tengah-tengah pencarian korban longsor di Kelurahan Manggau, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kondisi tanah yang masih labil lantas membuat proses pencarian korban berjalan lambat. Sebanyak 5 rumah warga rusak parah akibat longsor pada Sabtu malam. Di medan yang terjal, petugas menggotong satu persatu jenazah yang berhasil ditemukan. Hingga Minggu sore, total 15 korban ditemukan meninggal dunia akibat peristiwa ini, sementara 2 orang mengalami luka-luka. Yang meninggal dunia 15, terus yang meninggal, yang masih hidup 2 orang yang saat ini dirawat di rumah sakit. Jadi semuanya 17 orang dan masih ada 2 orang yang belum diketemukan. Pencarian 2 korban yang belum ditemukan terus dilakukan oleh tim SAR gabungan bersama warga. Namun proses evakuasi harus dilakukan hati-hati lantaran rentan terjadi longsor susulan imbas guyuran hujan. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ya, pemirsa, sepanjang hari Minggu pencarian korban longsor di Kelurahan Manggau, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja terus dilakukan tim SAR gabungan. Hingga saat ini ada 2 orang yang masih dinyatakan hilang. Pencarian korban longsor di Kelurahan Manggau, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja terus dilakukan. Tim SAR harus ekstra hati-hati untuk mengantisipasi terjadinya longsor susulan. Selain masih labil, hujan terus membayangi di lokasi kejadian. Seluruh korban yang telah ditemukan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Laki Padada. Hingga saat ini masih 2 orang belum ditemukan. Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin yang menemui keluarga korban di rumah sakit menyampaikan keprihatinan dan mengimbau warga yang bermukim di Pegunungan Toraja agar tetap waspada mengingat hujan terus mengguyur sehingga rawan tanah longsor. Yang pertama adalah penyelamatan kepada warga kita, dan saya tetap menghimbau terus warga kita seluruh selatan, bukan hanya Tanah Toraja. Di beberapa kesempatan sejak tahun lalu saya sudah sampaikan karena saya sudah lihat alamnya Sulsel ini memang sangat rawan untuk terjadi bencana longsor. Di peristiwa lain, pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Lebak, Banten menyebabkan Sungai Cijoro meluap. Akibatnya permukiman warga di Kampung Cipendei, Rangkas Bitung, Lebak terendam luapan air setinggi 60 cm. Luapan air Sungai Cijoro menerjang jembatan di Desa Rangkas Bitung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Selain memutus akses jalan, luapan air akibat hujan deras yang turun pada Minggu petang juga merendam permukiman warga. Tercatat ada 72 rumah warga di 2 rukun tetangga yang terendam banjir sedalam 60 cm. Ada berapa rumah yang terendam, Pak? Yang terendam itu, Pak,
Semuanya 2 RT Pak. 2 RT itu tidak semua terendam, cuma yang terendam itu cuma 2 RT itu 72 rumah Pak. Ketinggian air tadi berapa Pak? Ya kurang lebih itu 60-an Pak. 60 cm. Ya, 60 cm. Minggu malam, banjir di wilayah ini berangsur surut. Sejumlah warga mulai membersihkan rumah mereka dari material sisa banjir. Meski luapan air mulai surut, sejumlah petugas gabungan masih bersiaga di lokasi karena sebagian wilayah masih terendam banjir. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten. Sementara itu hujan deras di wilayah Jakarta Timur menyebabkan banjir setinggi 50 cm menutupi ruas Jalan Raya Jambore Cibubur, Jakarta Timur. Sejumlah pengendara roda 2 yang nekat menerobos banjir mengalami mogok pada hari Minggu. Hujan yang mengguyuri sejumlah lokasi di wilayah Jakarta Timur mengakibatkan genangan dan banjir di beberapa ruas jalan. Seperti yang terjadi di Jalan Raya Jambore Cibubur Ciracas, diduga buruknya drainase kerap menjadi titik langganan banjir saat hujan deras maupun hujan dengan intensitas sedang. Genangan air menutupi ruas jalan hingga mencapai ketinggian 50 cm. Sejumlah pengendara terpaksa putar balik, tapi pengendara yang nekat menerobos berakibat mogok lantaran sepeda motor terendam air. Warga berharap pihak pemerintah setempat dapat segera melakukan pembenahan agar banjir di lokasi ini tidak kembali terulang. Jalan bang, sampai situ dalam banget. Dalam banget. Dalam. Tadi nyobain robot. Robot, ya. Sekarang mogok nih. Mogok jadinya. Aduh. Ini memang tiap hujan di sini banjir atau gimana Pak? Ya hujan ini mah. Tiap hujan. Ini udah berapa kali nobros, ini baru ini nih mogok nih. Hujan deras disertai angin kencang membuat sebuah pohon di Jalan Raya Rangkas Bitung, Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Banten, tumbang. Ya, akibatnya kemacetan panjang terjadi dari arah Rangkas Bitung menuju ke arah Lewi Damar maupun sebaliknya. Kemacetan panjang terjadi setelah sebuah pohon tumbang menutup Jalan Raya Rangkas Bitung Lewi Damar di Kampung Palayangan, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Potongan pohon angsana tua berukuran besar itu menutupi hampir sebagian badan jalan. Petugas BPBD Lebak dibantu warga berusaha mengevakuasi pohon tersebut dengan menggunakan mesin pemotong kayu. Total. Untuk motor aja tadi yang lalu terpaksa diangkat oleh beberapa orang untuk bisa melewati pohon tumbang ini. Tapi nggak ada korban ya kan? Alhamdulillah, karena memang pada saat pohon tumbang tidak ada kendaraan yang berlalu lalang karena pada saat itu hujan sangat besar. Kemacetan baru dapat terurai setelah pihak BPBD berhasil mengevakuasi pohon tersebut. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten. Kita beralih ke peristiwa lain, pemirsa. Puluhan mes pekerja bangunan di Kota Jambi terbakar. Diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik salah satu mes yang sedang ditinggal pekerjanya mudik. Kobaran api ini dengan cepat menghanguskan puluhan mes pekerja bangunan Jambi Business Center di Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi pada Minggu malam. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan kobaran api yang melahap bangunan semi permanen tersebut. Banyaknya material kayu dan bahan yang mudah terbakar membuat api cepat merambat dan membesar. Si jago merah akhirnya dapat dijinakan 1 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi. Dugaan sementara kebakaran berasal dari korsleting listrik. Dugaan sementara ini adalah terjadinya korsleting listrik pada mes para pekerja ini. Berarti saat ini memang tidak ada sama sekali penghuni mes ini, Pak ya? Informasi yang kita dapatkan dari rekan-rekan security hanya ada 1 orang. Kemudian pada saat terjadinya kebakaran, yang bersangkutan sedang keluar cari makan. Beruntung peristiwa ini tidak sampai menimbulkan jatuhnya korban karena mayoritas para pekerja bangunan belum kembali setelah mudik lebaran. Rick Harser melaporkan dari Kota Jambi. Sebuah sepeda motor hangus terbakar usai mengisi bahan bakar minyak BBM di SPBU di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu sebuah mobil juga terbakar di area parkir pusat perbelanjaan di Samarinda, Kalimantan Timur. Terbakar di parkiran SCP lantai 2. Ya, pemirsa, mobil yang diparkir di lantai 2 sebuah pusat perbelanjaan di Samarinda terbakar hebat pada hari Minggu. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api tapi tidak berhasil hingga melumat seluruh badan mobil dan menyisakan kerangka mobil. Peristiwa ini juga menyebabkan 2 mobil lainnya ikut terbakar.
Tidak ada korban dan penyebab kebakaran sedang diselidiki polisi. Apakah korsleting listrik atau ada sebab lainnya? Sementara itu, warga yang hendak mengisi bahan bakar minyak atau BBM sontak panik begitu melihat api membakar sebuah sepeda motor di tempat pengisian BBM di SPBU Panturaweru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Petugas SPBU berupaya memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Motor ini dilalap api ketika baru saja mengisi BBM. Saat motor dinyalakan, api tiba-tiba muncul dan langsung menyambar tangki bahan bakar. Pemilik motor selamat dalam kejadian tersebut. Pemirsa, seorang ibu yang sedang hamil tua ini terjebak kemacetan parah di jalur wisata Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kesakitan karena akan melahirkan, sang ibu lalu dievakuasi petugas kepolisian ke rumah sakit. Dengan hati-hati, sejumlah petugas Polantas memindahkan ibu yang tengah hamil tua ini dari atas mobil bak terbuka. Dibantu tim medis, ibu yang kesakitan karena diduga akan melahirkan ini lalu dievakuasi ke atas ambulan untuk dilarikan ke RSUD Pelabuhan Ratu. Peristiwa bermula saat seorang ibu hamil mengalami kontraksi ketika mobilnya terjebak kemacetan di jalur menuju pantai Citepus, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Suami sang ibu lalu meminta bantuan. Warga masyarakat yang akan melahirkan, warga tersebut minta bantuan. Langsung kami evakuasi warga yang akan melahirkan tersebut. Pas di depan pos pam Citepus, langsung kami evakuasi, kami alihkan ke ambulan yang sudah standby di pos pam Citepus. Jam 11 lebih 15 menit datang diantar oleh ambulan puskesmas yang kebetulan berjaga karena pasien terjebak oleh macet ya Pak ya. Sekarang sedang ditangani di ruang bersalin. Ibu hamil bernama Sumarni tersebut kemudian diketahui akan melahirkan anak keempatnya. Hingga Minggu malam, kondisi kehamilannya masih terus diobservasi di medis RSUD Pelabuhan Ratu. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Kita jeda sejenak pemirsa, setelah berkumandangnya azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya diduga kelelahan, seorang bocah yang ikut mudik dengan motor pingsan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi, pemirsa. Diduga kelelahan selama perjalanan arus balik, seorang bocah yang ikut mudik dengan motor pingsan di dermaga 1 Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Petugas medis mengevakuasi korban untuk mendapatkan pertolongan. Tim medis PMI Lampung mengevakuasi bocah perempuan pemudik roda 2 yang pingsan di dermaga 1 Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Bocah berumur 10 tahun itu menyusul ibunya yang terlebih dahulu hilang kesadaran saat antre bersama suaminya masuk ke kapal. Diduga keduanya mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan dengan sepeda motor dari Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Bantu minta polisi tadi tuh. Dia udah di sini. Polisi udah di Bakau. Di depan sana di Bakau. Pas pengantrian. Pas pengantrian. Udah ini udah lemes, udah ngegleprek, jadi udah pingsan sayanya. Sementara itu 800 pemudik dan 180 sepeda motor menempuh perjalanan arus balik menggunakan KRI Banda Aceh yang disediakan oleh TNI Angkatan Laut. Kapal perang berkapasitas 1.000 penumpang ini membawa pemudik dari Tanjung Perak, Surabaya ke Jakarta dan transit di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Selain mudik gratis, penumpang juga mendapatkan layanan makan 3 kali sehari secara cuma-cuma. Mudik 2 kali ya. 2 kali? 2 tahun berturut-turut apa? Iya. Oke. Pelayanannya baik ya? Pelayanannya bagus Pak. Untuk memperingan biaya juga, alhamdulillah. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, para pemudik arus balik yang mengikuti program mudik gratis yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan tiba kembali di ibu kota Minggu pagi.
1.705 orang dan 663 unit sepeda motor diangkut oleh kapal motor laut Dobon Solo dari Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah. Program mudik sepeda motor naik kapal ini bertujuan mengurangi resiko kecelakaan pengendara roda 2 di musim mudik tahun ini. Tim Liputan melaporkan. Kecelakaan dialami pemudik di jalur selatan Cilacap, Jawa Tengah Minggu sore antara sepeda motor dan minibus. Sementara itu minibus yang mengangkut pemudik dari Bekasi terjun ke jurang sedalam 20 meter di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Minibus yang ditumpangi sepasang suami istri asal Bekasi ini terjun ke dalam jurang sedalam 20 meter di jalan lintas Panjang Bunga Natal di Desa Kayu Laut, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kecelakaan yang terjadi Sabtu malam itu diduga karena sopir mengantuk, ditambah lagi kondisi jalan yang curam dan minimnya lampu penerangan. Sang istri tewas di lokasi kejadian sementara suaminya mengalami luka-luka dan dirawat di puskesmas. Sedianya pasangan suami istri ini akan mudik ke kampung halamannya di Batang Natal. Ada berapa orang dalam mobil itu, Bang? Dua orang, suami istri. Itu rencananya mau kemana dia tuh, Bang? Ke Batang Natal. Pulang dari mana dia? Nggak pasti, Bang, ya. Minggu siang, petugas dari Satlantas Polres Mandailing Natal mengerahkan kren untuk mengangkat mobil dari dasar jurang. Arus lalu lintas ditutup sementara selama proses evakuasi. Sementara kecelakaan lalu lintas pemudik juga terjadi di jalur selatan di Desa Madura, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah Minggu sore. Sebuah minibus terlibat kecelakaan dengan sepeda motor pemudik asal Bandung, Jawa Barat. Kuatnya benturan membuat badan minibus bagian depan mengalami rusak parah. Sementara sepeda motor milik pemudik ini ringsek. Akibat kecelakaan ini, pemudik sepeda motor yang merupakan ayah dan anak mengalami luka-luka. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, minibus yang ditumpangi keluarga pemudik mengalami kecelakaan di Jalan Arteri Pantura, Tegal, Jawa Tengah. Mobil hilang kendali lalu terbalik setelah mengalami pecah ban. Sejumlah warga membalikkan minibus yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Arteri Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Minggu sore. Penumpang mobil yang merupakan satu keluarga pemudik asal Pemalang, Jawa Tengah selamat dan mengalami luka ringan. Mereka dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Siaga Tegal untuk mendapatkan penanganan medis. Kecelakaan terjadi ketika kendaraan tengah melaju dalam kecepatan sedang menuju Karawang, Jawa Barat. Pengemudi hilang kendali beberapa saat setelah terdengar suara letusan. Tiba-tiba gelap aja langsung balik. Ada ban pecah gitu? Nah, kalau saya nggak terlalu memperhatikan, anak saya bilang itu ada meletus gitu. Tadi bannya meletus, balik kecepatannya 80. Diduga mobil terbalik lantaran minibus itu pecah ban sehingga pengemudi tidak dapat menguasai laju kendaraan. Mobil oleng ke kanan dan menabrak median jalan lalu terbalik. Harus lancar, ban depan dia meledak. Oh, pecah? Iya. Dia langsung buka arah sana langsung banting sini. Berarti nabrak median, Pak? Nabrak ini ya. Median? Dia nyampe ke sana dulu, mentok ini langsung dia balik. Akibat peristiwa itu arus balik di Jalan Arteri Kramat Tegal sempat mengalami kemacetan karena minibus yang mengalami kecelakaan berada di tengah jalan. Insiden itu ditangani unit Gakum Polres Tegal. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Tegal, Jawa Tengah. Ribuan kendaraan yang menuju arah Jakarta harus berjalan dengan kecepatan rendah di Tol Palimanan Kanci, Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu, kepadatan di ruas tol Jakarta Cikampek juga masih terus terjadi walaupun sudah diberlakukan sistem satu arah. Kepadatan arus balik Lebaran terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek pada Minggu malam. Hal ini terjadi lantaran volume kendaraan dari tol Purbalenyi dan tol Cipali yang menuju ke arah Jakarta meningkat. Kemacetan yang terjadi ini membuat petugas harus memberlakukan kontraflow atau sistem satu arah dari kilometer 70 hingga kilometer 47. Sayangnya meski telah diberlakukan kontraflow menuju ke arah Jakarta, arus lalu lintas tetap padat merayap. Sementara itu arus kendaraan di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat dari arah Bandung menuju Jakarta terpantau padat pada Minggu malam. Kepadatan didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi. Para pemudik memilih pulang di malam hari untuk menghindari kemacetan yang diprediksi akan terjadi pada Senin pagi.
Ya, pemirsa, kepadatan pada arus balik Lebaran juga terjadi di ruas tol Palimanan Kanci, Cirebon, Jawa Barat. Pada Minggu malam, ribuan kendaraan yang menuju ke arah Jakarta bergerak dengan kecepatan rendah. Bahkan mendekati rest area di kilometer 208, kendaraan semakin melambat. Diperkirakan gelombang arus balik masih akan terus tinggi hingga Senin pagi. Ya, pemirsa, teka-teki keberadaan seorang wanita di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang hilang sejak 6 tahun lalu akhirnya terungkap. Ya, anak korban yang melapor ke polisi menunjukkan jasad korban yang dicor di belakang rumah. Informasi selengkapnya usai jeda bersama rekan saya Dani Maulana. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Pemirsa, setelah dilakukan pencarian selama 4 hari, korban tenggelam akibat terjatuh dari atas jembatan di Palembang, Sumatera Selatan ditemukan. Korban didapati dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Jenazah korban tenggelam yang diduga akibat terjatuh dari atas jembatan Borang, Kota Palembang, Sumatera Selatan akhirnya ditemukan pada Minggu siang. Setelah 4 hari dilakukan pencarian oleh tim SAR, jasad pria 48 tahun itu didapati mengapung di tepian Sungai Musi atau berjarak 9 meter dari lokasi awal korban terjatuh. Pihak keluarga yang mengetahui korban sudah tak bernyawa menangis histeris hingga nyaris pingsan. Saat dievakuasi oleh relawan serta petugas gabungan, kondisi korban sudah dalam keadaan membengkak dan membusuk. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menjalani visum. Kita melaksanakan pengecekan, setelah ditemukan kita angkat, kemudian kita bawa ke tempat yang di darat. Setelah itu kita hubungi pihak keluarga, dan saat ini keluarga menyatakan bahwa almarhum itu yang jenazah yang ditemukan adalah benar suami daripada ibu ini yang melaporkan ke polisi kami. Korban yang merupakan buruh harian lepas diketahui meninggalkan rumah pada hari Kamis lalu. Saat itu korban diduga berkendara sepeda motor dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman keras. Hingga kemudian korban terjatuh dari jembatan dan terbawa arus Sungai Borang. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Tak kunjung pulang, seorang pedagang semangka asal pesisir selatan ditemukan tidak bernyawa dalam mobil di tepi jalan di kawasan Bandar Buat, Kota Padang, Sumatera Barat. Saat ditemukan, tubuh korban dalam posisi terlentang dan mengeluarkan darah di bagian hidung. Keluarga tak mampu menahan kesedihan setelah orang yang dicarinya selama ini ditemukan meninggal dunia di dalam mobil di Jalan Raya Bandar Buat, Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Tubuh pedagang semangka asal Bayang, pesisir selatan ditemukan dalam posisi terlentang dan mengeluarkan darah di bagian hidung. Menurut kerabatnya, korban diketahui tidak kunjung pulang selama 2 hari setelah berpamitan akan mengantarkan buah semangka dari Kabupaten Pesisir Selatan. Polisi yang menyelidiki lokasi kejadian tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban bernama Anton. Tapi autopsi tetap dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Padang. HP-nya mati, Bang. HP-nya mati, dikabarin lah sama istrinya. Tadi suruh nyari suaminya. Langsung buka pintu, udah posisi tengkurap kayak gini. Hidung berdarah. Udah nggak bernyawa ya? Udah nggak bernyawa. Dia dari mana nih, Bang? Ini dari Bayang, Bang. Dari pesisir selatan. Pemirsa, misteri keberadaan seorang wanita di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang hilang sejak 6 tahun lalu terungkap. Anak korban yang melapor ke polisi menunjukkan jasad korban yang dicor di belakang rumah. Polisi membuka paksa pintu rumah di Jalan Kandea, Kecamatan Bantowala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu dini hari. Polisi menggeledah rumah tersebut setelah seorang remaja melaporkan ibunya dikuburkan di rumah tersebut. Dari hasil penelusuran, petugas mendapati tulang belulang manusia yang tertutup cor semen di bagian belakang rumah. Anggota unit Jatanras Polrestabes Makassar pun lalu menangkap sang suami berinisial HK. Penemuan kerangka manusia itu mengungkap keberadaan seorang wanita berinisial UN yang sudah menghilang sejak tahun 2018. Saat itu, suami korban melapor ke polisi bahwa istrinya kabur bersama pria lain.
Namun 6 tahun berselang, alibi itu kandas setelah anak tunggal korban mengungkap keberadaan jasad ibunya yang diduga dibunuh sang ayah. Ternyata dari keterangan si anak mengatakan bahwa ibunya juga bukan lari, tetapi dianiaya sampai mati. Dan kejadiannya ini 2018. Ya, 2018 kalau kita hitung sekarang berarti 6 tahun. Kalau pengakuan sementara, almarhumah itu meninggal karena dipukul, dianiaya. Mengungkap motif pembunuhan, polisi memeriksa terduga pelaku di Mapolres Tabes Makassar, termasuk dugaan adanya dugaan perencanaan menguburkan korban dengan cara dicor semen. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga salah paham sejumlah anggota TNI Angkatan Laut bentrok dengan polisi di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Sejumlah petinggi dari kedua institusi bertemu untuk meredakan situasi di lapangan. Suasana Kota Sorong, Papua Barat Daya berubah mencekam setelah sejumlah oknum polisi militer Angkatan Laut bentrok dengan oknum anggota Brimob Papua Barat di sekitar Jalan Yosudarso di kawasan pelabuhan Minggu pagi. Diduga bentrokan dipicu salah paham yang berujung kontak fisik dan menyebabkan 10 prajurit TNI Angkatan Laut dan polisi terluka. Bentrokan juga membuat kantor Polsek KP3 Laut dan sebuah pos polisi lalu lintas yang ada di Terminal Pelabuhan Laut Sorong rusak. Pejabat dari dua institusi kemudian bertemu untuk meredakan situasi. Memang ini sangat kita sayangkan, karena soliditas yang sudah kita jaga selama ini TNI Polri dirusak oleh oknum tertentu dalam kaitan dengan soliditas TNI Polri ini. Kita harapkan ini tidak terjadi lagi. Yang paling terpenting dengan sebagai adalah dari komitmen kita untuk kemudian menegakkan segala bentuk aturan yang undang-undang yang memang berlaku bagi kami di Polri seperti itu. Polisi militer Angkatan Laut bersama Kepolisian Resor Kota Sorong masih memeriksa sejumlah pihak yang terlibat dalam bentrokan ini. Rianto Nai melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Di peristiwa lain pemirsa, acara dangdutan di sebuah pesta pernikahan di Bangkalan, Jawa Timur berakhir ricuh. Dua kelompok warga yang bersetikai bahkan saling mengeluarkan senjata tajam. Keributan dua kelompok warga ini terjadi saat momen hajatan pernikahan yang tengah menyuguhkan orkes dangdut di Desa Dabung, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Insiden ini berawal saat dua pihak yang diduga sudah berseteru justru bertemu kembali di acara dangdutan. Cekcok pun tak terhindarkan, hingga akhirnya sejumlah orang yang bertikai di lokasi mengeluarkan berbagai jenis senjata tajam. Ada beberapa yang membawa senjata tajam. Memang kearifan lokal di sini masyarakat selalu membawa senjata tajam. Cuma undang-undang tidak membenarkan itu, kami tetap melakukan edukasi terhadap mereka agar tidak selalu membawa senjata tajam. Beruntung keributan yang terjadi tidak sampai menimbulkan jatuhnya korban. Perselisihan ini pun akhirnya mereda setelah tokoh masyarakat setempat mendamaikan kedua kubu dan polisi mendatangi lokasi kejadian. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan, Jawa Timur. Di peristiwa lain pemirsa, sebuah sepeda motor hangus terbakar setelah mengisi bahan bakar minyak atau BBM di SPBU di Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu sebuah mobil terbakar di area parkir pusat perbelanjaan di Samarinda, Kalimantan Timur. Terbakar di parkiran SCP. Mobil yang diparkir di lantai 2 sebuah pusat perbelanjaan di Samarinda terbakar hebat pada Minggu sore. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api tapi tidak berhasil hingga melumat seluruh badan mobil dan menyisakan kerangka. Peristiwa ini juga menyebabkan dua mobil lain ikut terdampak. Tidak ada korban dan penyebab kebakaran sedang diselidiki polisi. Apakah korsleting listrik atau ada sebab lain? Ada barak-barak, Pak. Isi bensin, kemudian dituntun ke depan, kemudian diselah. Nah, di situ pas diselah itu langsung muncul api. Ya, karena api langsung membesar, makanya kita dari petugas pengamanan langsung. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Islam Iran menyerang Israel dengan puluhan rudal dan pesawat nirawak. Momen dimulainya operasi serangan udara serangan udara Iran ke arah Israel dibagikan stasiun televisi nasional Iran. Selengkapnya saya jeda berikut ini hanya di Fokus Pagi.
Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi. Sebanyak 15 warga tewas akibat longsor di Kelurahan Manggau, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi korban berlangsung sulit sebab tanah masih labil. Lari. Sejumlah warga dan petugas tim SAR gabungan panik berlarian lantaran tanah kembali bergerak di tengah-tengah pencarian korban longsor di Kelurahan Manggau, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kondisi tanah yang masih labil lantas membuat proses pencarian korban berjalan lambat. Sebanyak 5 rumah warga rusak parah akibat longsor pada Sabtu malam. Di medan yang terjal, petugas menggotong satu persatu jenazah yang berhasil ditemukan. Hingga Minggu sore, total 15 korban ditemukan meninggal dunia akibat peristiwa ini, sementara 2 orang mengalami luka-luka. Yang meninggal dunia 15, terus yang masih hidup 2 orang yang saat ini dirawat di rumah sakit. Jadi semuanya 17 orang dan masih ada 2 orang yang belum diketemukan. Pencarian 2 korban yang belum ditemukan terus dilakukan oleh tim SAR gabungan bersama warga. Namun proses evakuasi harus dilakukan hati-hati lantaran rentan terjadi longsor susulan imbas guyuran hujan. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Hujan deras yang mengguyur wilayah Lebak, Banten menyebabkan Sungai Cijoro meluap. Akibatnya permukiman warga di Kampung Cipendai, Rangkas Bitung, Lebak terendam luapan air setinggi 60 cm. Luapan air Sungai Cijoro menerjang jembatan di Desa Rangkas Bitung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Selain memutus akses jalan, luapan air akibat hujan deras yang turun pada Minggu petang juga merendam permukiman warga. Tercatat ada 72 rumah warga di 2 rukun tetangga yang terendam banjir sedalam 60 cm. Ada berapa rumah yang terendam, Pak? Yang terendam itu, Pak, semuanya 2 RT, Pak. 2 RT itu tidak semua terendam, cuma yang terendam itu cuma 2 RT itu 72 rumah, Pak. Ketinggian air tadi berapa, Pak? Ya, kurang lebih itu 60-an, Pak. 60 cm. Ya, 60 cm. Minggu malam, banjir di wilayah ini berangsur surut. Sejumlah warga mulai membersihkan rumah mereka dari material sisa banjir. Meski luapan air mulai surut, sejumlah petugas gabungan masih bersiaga di lokasi karena sebagian wilayah masih terendam banjir. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten. Beralih ke mancanegara, Korps Garda Revolusi Islam Iran akhirnya menyerang Israel dengan puluhan rudal dan pesawat nirawak. Momen dimulainya operasi serangan udara ke arah Israel dibagikan stasiun televisi nasional Iran. Panglima Garda Revolusi Iran Jenderal Hussein Salami memegang komando serangan pesawat nirawak dan rudal Iran terhadap Israel Sabtu malam waktu setempat. Stasiun televisi nasional Iran News Network merilis video dimulainya operasi yang diberi sandi janji sejati ini. Pasca serangan, sirene tanda bahaya berbunyi hampir di seluruh wilayah Israel, termasuk di ibu kota Tel Aviv. Kabinet Benjamin Netanyahu langsung menggelar rapat darurat dan mengklaim berhasil menghalau 99% serangan udara Iran. Meski sebagian serangan Iran dapat dihalau, sejumlah rudal balistik berhasil menembus pertahanan kubah besi milik Israel dan merusak sebuah pangkalan udara. Pasca serangan, ribuan rakyat Iran turun ke jalan untuk mengekspresikan dukungan terhadap pemerintahnya. Sorak-sorai anti-Israel dan dukungan terhadap Palestina menggaung sepanjang jalan. Masyarakat Iran mendukung aksi balasan terhadap Israel yang telah menyerang kedutaan Iran di Damaskus, Suriah awal April lalu. Akibat serangan itu, 2 jenderal Garda Revolusi Iran dan sejumlah penasihat militer tewas. Kembali ke tanah air, menjelang berakhirnya masa libur Lebaran, sejumlah destinasi wisata favorit dipadati pengunjung. Wisatawan yang membludak memicu kemacetan arus lalu lintas. Puluhan ribu pengunjung memadati tempat rekreasi Taman Marga Satwa Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan sepanjang hari Minggu. Tidak hanya warga Jakarta, para pengunjung datang dari berbagai daerah penyangga ibu kota
seperti Depok, Bekasi, Tangerang, bahkan hingga Bogor, Jawa Barat. Aneka kandang satwa seperti gajah Sumatera, gorila dan burung pelikan menjadi titik favorit warga berkunjung bersama anggota keluarga. Lokasi yang strategis serta akses dan biaya yang terjangkau menjadi faktor para pengunjung memilih Taman Marga Satwa Ragunan sebagai tempat mengisi liburan. Hari Minggu dimanfaatkan warga untuk menghabiskan masa libur Lebaran sebelum memulai aktivitas kembali hari ini. Kemacetan parah juga mengepung lokasi wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat di masa libur Lebaran. Ribuan wisatawan berusaha masuk ke salah satu objek wisata pantai andalan Jawa Barat ini hingga menyebabkan kemacetan di akses jalan masuk. Polisi yang siaga di lokasi pun memberlakukan sistem buka tutup mencegah kemacetan semakin parah. Kita biasa melaksanakan penguraian atau penarikan sepenggal di jalur arteri dari mulai Bundaran Marlin sampai dengan Padahera. Nah, libur Lebaran mau kemana? Anda bisa mampir ke wisata Kali Kesek di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Warga di sini memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan potensi wisata alam di desanya. Bagayung bersambut, wisata murah meriah ini pun menghasilkan puluhan juta rupiah bagi warga desa. Inilah berani berubah, kaya raya meski di desa. Alhamdulillah, dari dulu belum terbentuknya wisata, belum ada wisata di Kali Kesek ini, banyak sekali pemuda yang mencari pekerjaan di luar. Salah satunya ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi buruh pabrik. Alhamdulillah dengan adanya wisata di sini sangat membantu untuk warga yang tadinya bekerja di luar, sekarang sudah bisa kerja di wisata. Kesulitan awal itu menata atau memberi kesadaran warga gimana kalau lahan itu meskipun milik pribadi nanti bisa dikerjasamakan dengan BUMDes atau wisata sini, Pak. Nah, itu kesulitannya. Proses pembuatan awal itu dananya hanya sedikit, 200 juta itu dari DD dan 50 juta juga dari DD. Udara pun di sini masih sejuk, masih segar, terus alamnya juga mendukung, sumber airnya pun di sebelah itu juga masih asri, masih murni, belum tercemar limbah-limbah dari yang lainnya. Mulai dirintis dari tahun 2021 dan mulai dibuka mulai bulan Mei 2022. Harga tiket mungkin wisata ini bisa dibilang murah se-Indonesia Raya nih. Karena apa? Harga tiket masuknya hanya Rp2.000, terus parkirnya hanya Rp2.000 itu kalau motor, Rp5.000 itu kalau mobil, terus yang Rp10.000 itu kalau mobil bus. Pendapatan paling terendah per bulan itu 80 juta. Pernah paling tertinggi itu di atas 250 juta per bulan. Alhamdulillah. Berawal dari hal yang kecil, akhirnya bisa menginspirasi orang banyak. Intinya harus semangat, terus berkarya, pantang menyerah, dan berani berubah. Kita jeda sejenak. Kepadatan di ruas tol Jakarta Cikampek masih terus terjadi meski sudah diberlakukan sistem satu arah. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Nurul Cinta. Kita lanjutkan informasi pagi hari ini. Musim arus balik Lebaran, pusat oleh-oleh telur asin di Brebes, Jawa Tengah kebanjiran pesanan. Ya, dalam sehari pemirsa, pedagang ini mampu menjual hingga 40.000 butir telur asin.
Musim arus balik mendatangkan berkah bagi penjual telur asin di sepanjang jalur Pantura Brebes, Jawa Tengah. Dalam sehari, 40.000 butir telur asin ludes terjual. Padahal pada hari biasa, pedagang hanya mampu menjual antara 1.000 hingga 1.500 butir telur asin per hari. Mulai H+1, H+2 udah mulai terasa. Yang paling diminati apa ini? Yang paling diminati di bungkus itu oleh-olehnya ya telur asin. Sejumlah pemudik sengaja membeli telur asin sebagai oleh-oleh untuk diberikan kepada kerabat, tetangga maupun rekan kerja mereka. Cuma telur asin sama pilus emang udah biasa, setiap tahun pasti belinya di sini. Ini untuk apa aja? Untuk oleh-oleh tetangga sama saudara aja. Kenapa memilih telur asin? Ciri khasnya ya, udah ciri khasnya kota sini. Ini dari mana, Bu? Dari Ciledug, Tangerang. Ada 3 varian telur asin yang ditawarkan pedagang, yakni telur asin original yang dijual Rp5.500 per biji, serta telur asin panggang dan bakar yang dijual Rp6.500 per butirnya. Sugihartono melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. Kita masuk ke segmen Mudik Asyik pemirsa. Ribuan kendaraan yang menuju ke arah Jakarta harus berjalan dengan kecepatan rendah di tol Palimanan Kanci Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu kepadatan di ruas tol Jakarta Cikampek juga masih terus terjadi, walaupun sudah diberlakukan sistem satu arah. Kepadatan arus balik Lebaran terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek pada Minggu malam. Hal ini terjadi lantaran volume kendaraan dari tol Purbalenyi dan tol Cipali yang menuju ke arah Jakarta meningkat. Kemacetan yang terjadi membuat petugas harus memperlakukan kontraflow atau sistem satu arah dari kilometer 70 hingga kilometer 47. Sayangnya meski telah diberlakukan kontraflow menuju ke arah Jakarta, arus lalu lintas tetap padat merayap. Sementara itu arus kendaraan di ruas tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat dari arah Bandung menuju ke arah Jakarta terpantau padat pada Minggu malam. Kepadatan didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi. Para pemudik memilih pulang di malam hari untuk menghindari kemacetan yang diprediksi akan terjadi pada Senin pagi. Kepadatan pada arus balik Lebaran juga terjadi di ruas tol Palimanan Kanci Cirebon, Jawa Barat. Ribuan kendaraan yang menuju ke arah Jakarta bergerak dengan kecepatan rendah. Bahkan mendekati rest area di kilometer 208, kendaraan semakin melambat. Diperkirakan gelombang arus balik masih akan tetap tinggi hingga Senin pagi. Pemirsa, pada musim mudik Lebaran, pengemudi ojek perahu di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat kebanjiran penumpang. Pemudik dan wisatawan yang hendak bepergian ke berbagai pulau wisata di Polewali Mandar naik 3 kali lipat daripada hari biasanya. Penyedia jasa ojek perahu di Dermaga Bajoe Binuang dan Dermaga Belang-Belang, Kecamatan Tonyaman, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat terus kebanjiran penumpang. Sejak hari pertama Lebaran, mereka mulai ramai dan sibuk mengangkut penumpang yang ingin berwisata atau mudik ke berbagai pulau di Polewali Mandar. Sejumlah nelayan bahkan memilih mengubah perahu tangkapan ikannya menjadi angkutan transportasi demi bisa melayani penumpang yang naik hingga 5 kali lipat. Dalam sehari, penyedia jasa bisa menyeberangkan 100 orang penumpang dari biasanya hanya 20 penumpang per hari. Kondisi ini membuat omset mereka naik hingga 3 kali lipat dibanding hari biasa. Ya alhamdulillah, karena tidak seperti yang tahun lalu. Ada yang sekarang ini 100% peningkatan. Ini berkah juga Pak Tuh? Iya, ini berkah. Tarif ojek perahu ini bervariasi mulai dari Rp10.000 hingga Rp20.000 per orang tergantung dari jarak tempuh perjalanan ke tujuan. Edi Junaidi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pemirsa, puncak arus balik Lebaran 2024 masih terus berlangsung. Sejumlah pemudik masih memadati Pelabuhan Merak di Cilegon, Banten.
Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Enggar Bagus di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Enggar, silakan laporannya. Pelabuhan Merak Banten ini masih terpantau ramai lancar, belum ada ataupun tidak ada kepadatan kendaraan yang mengantri pada Senin pagi ini. Dan juga kendaraan mayoritas di Senin pagi ini didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga truk bermuatan terbuka yang datang dari Pelabuhan Bakahuni menuju ke Pelabuhan Merak Banten pada pagi ini. Dan untuk mayoritas kendaraan sendiri ini, durasi bongkar muat kapal sendiri ini terbilang cukup singkat, hanya sekitar 1 jam saja proses bongkar muat ini dijalankan di Pelabuhan Merak Banten ini. Untuk proses bongkar sendiri terbilang 30 menit dan untuk proses muatan sendiri ini terbilang sekitar 30 menit saja. Dan untuk headway atau jarak antar kapal ini juga terbilang cukup normal, ini sekitar tidak sampai 2 jam kapal berikutnya ini tiba di Pelabuhan Merak Banten. Ini sejalan dengan arahan dari Menteri Perhubungan pada saat kunjungan kemarin di Pelabuhan Bakahuni, Lampung, di mana menerapkan sistem pola tiba, bongkar, dan berangkat untuk menekan efisiensi kepadatan di Pelabuhan Bakahuni maupun di Pelabuhan Merak Banten. ASDP Merak Banten sendiri untuk angkutan lebaran pada arus balik ini mengoperasikan sebanyak 7 dermaga, di mana dermaga 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 ini merupakan dermaga reguler, sementara dermaga 6 ini berada di dermaga eksekutif tempat saya melaporkan saat ini. Selain SDP, ini Polda Banten juga melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan di sekitar area Pelabuhan Merak Banten, di mana telah menyiapkan 2 akses jalan di Cikuas Atas dan juga Jalan Cikuas Bawah. Di Cikuas Atas akan diperuntukkan untuk mobil pribadi dan juga bus penumpang yang akan langsung diarahkan ke gerbang tol Merak, dan jalur Cikuas Bawah akan diperuntukkan untuk jalur sepeda motor. Sementara demikian, Denny, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih laporannya Enggar Bagus dari Pelabuhan Merak Banten. Kita beralih ke pantauan arus balik di gerbang tol Cileunyi di Kabupaten Bandung bersama Priscilia Claudia. Ya, Prisil, silakan laporannya. Ya, selamat pagi Dani dan juga pemirsa. Situasi terkini di gerbang tol Cileunyi masih kondusif dan juga masih lengang dari kendaraan yang melintas. Namun untuk kendaraan yang mengarah ke Bandung dan juga Jakarta ini cukup lebih ramai dibandingkan untuk kendaraan yang akan keluar dari exit tol Cileunyi menuju Tasik, Garut ataupun Kabupaten Bandung. Dan secara data kemarin 24 jam ini terhitung ada sekitar 46.000 kendaraan lebih yang masuk melalui gerbang tol Cileunyi, sedangkan ada 31.000 kendaraan lebih yang keluar gerbang tol Cileunyi. Dan memang dari perbandingan data tersebut di puncak arus balik ini untuk kendaraan-kendaraan ini memang diprioritaskan ataupun dikhususkan karena memang sudah ada limpah dan jumlah yang cukup banyak ini untuk masuk ke gerbang tol Cileunyi, sehingga sejumlah antisipasi juga dilakukan seperti memfungsikan seluruh gardu tol dan juga disiagakannya lajur darurat. Tidak hanya itu, yang diantisipasi oleh pihak kepolisian terkhususnya Polresta Bandung juga adalah limpahan dari arteri Nagrek, di mana sejak kemarin pagi hingga malam hari kami memantau juga di jalur Nagrek ini cukup padat oleh kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Bandung dan juga Jakarta, yang tentunya nanti akan juga melalui gerbang tol Cileunyi, sehingga aturan lalu lintas ataupun rekayasa lalu lintas ini sudah diterapkan mulai dari jalur Nagrek, seperti dilakukannya sistem one way untuk memecah kendaraan-kendaraan yang cukup padat di jalur Nagrek, kemudian juga dilakukannya fokus untuk memperluas lajur-lajur kendaraan yang akan diarahkan ke Bandung dan juga Jakarta. Tidak hanya itu juga yang perlu diwaspadai atau diantisipasi di jalur selatan ini adalah kondisi cuaca yang tidak menentu, apalagi beberapa hari terakhir pada sore hingga malam hari ini terdapat hujan lebat, sehingga bagi pengendara yang akan mungkin balik ke perantauan ini juga diantisipasi agar tetap aman dan juga nyaman hingga kota tujuan. Sementara demikian, Dani, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih laporannya Priscilia Claudia dari gerbang tol Cileunyi Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada Enggar Bagus di Pelabuhan Merak Banten. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, seorang ibu yang sedang hamil tua ini terjebak kemacetan parah di jalur wisata Pelabuhan Ratu di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kesakitan karena akan melahirkan. Sang ibu lalu dievakuasi petugas kepolisian ke rumah sakit.
Dengan hati-hati, sejumlah petugas Polantas memindahkan ibu yang tengah hamil tua ini dari atas mobil bak terbuka. Dibantu tim medis, ibu yang kesakitan karena diduga akan melahirkan ini lalu dievakuasi ke atas ambulan untuk dilarikan ke RSUD Pelabuhan Ratu. Peristiwa bermula saat seorang ibu hamil mengalami kontraksi ketika mobilnya terjebak kemacetan di jalur menuju pantai Citepus Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Suami sang ibu lalu meminta bantuan. Warga masyarakat yang akan melahirkan, warga tersebut minta bantuan. Langsung kami evakuasi warga yang akan melahirkan tersebut. Pas di depan pos pam Citepus langsung kami evakuasi, kami alihkan ke ambulan yang sudah standby di pos pam Citepus. Jam 11 lebih 15 menit datang diantar oleh ambulan puskesmas yang kebetulan berjaga karena pasien terjebak oleh macet ya Pak ya. Sekarang sedang ditangani di ruang bersalin. Ibu hamil bernama Sumarni tersebut kemudian diketahui akan melahirkan anak keempatnya. Hingga Minggu malam, kondisi kehamilannya masih terus diobservasi tim medis RSUD Pelabuhan Ratu. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Bagi Anda penikmat kerupuk bercita rasa gurih manis, Anda harus merasakan kerupuk melarat khas Cirebon, Jawa Barat. Ya, ini kerupuk pemirsa yang selalu menggoyang lidah penikmatnya dibuat bukan menggunakan minyak, melainkan menggunakan pasir. Seperti apa? Berikut liputannya. Masih bingung menentukan oleh-oleh yang hendak dibawa saat kembali ke perantauan? Kerupuk melarat khas Cirebon, Jawa Barat bisa menjadi pilihan. Melarat memiliki arti miskin. Hal ini tak terlepas dari cara pembuatan kerupuk yang tak menggunakan minyak, melainkan menggunakan pasir. Bisa disebut kerupuk melarat itu karena banyak yang mengira ini kerupuk yang nggak modal karena pakainya pasir. Gitu. Jadi nggak pakai minyak goreng. Dari dulunya memang seperti itu? Ya, dari dulu, dari zaman kakek lah. Itu memang pakai pasir pengorengnya. Pasir yang digunakan juga bukan pasir sembarangan ya guys, tapi menggunakan pasir pilihan, yakni pasir lanang atau pasir dari sungai yang sudah disterilisasi. Kemudian, pasir lanang tersebut digunakan untuk memasak kerupuk dengan suhu tinggi hingga kerupuk mengembang. Selain dapat menciptakan perpaduan rasa renyah, gurih dan manis yang pas, masak menggunakan pasir ini juga memberikan aroma yang khas. Kenikmatan kerupuk ini tak terlepas dari setiap rangkaian proses produksinya. Seperti di rumah produksi kerupuk melarat di Desa Gesik, Kabupaten Cirebon. Para pekerja sibuk menjemur cetakan kerupuk berbahan tepung tapioka, penyedap, dan pewarna makanan ini. Saat terik matahari, cetakan kerupuk yang telah dipotong sesuai ukuran dijemur selama 2 jam untuk proses pengeringan maksimal. Usai dijemur, kerupuk legendaris khas Cirebon ini kemudian siap dimasak menggunakan pasir. Nah, terus kalau pakai minyak itu emang ngembangnya besar banget, bisa lebih besar lah daripada pakai pasir gitu. Cuma keguriannya kurang, nggak renyah gitu. Kerupuk yang banyak dijajakan di toko oleh-oleh di wilayah Pantura Cirebon ini selalu menjadi buruan masyarakat lokal hingga pemudik. Selain rasa original, kerupuk melarat juga dapat dinikmati dengan rasa pedas. Iya, tadi kebetulan saya lewat jalur Pantura ini dan banyak yang jualan kerupuk melarat. Saya coba datang untuk beli kerupuk melarat untuk keluarga di rumah. Sering konsumsi ini mas? Iya, biasanya setiap tahun dan selain dia dari biasa juga saya suka beli kerupuk melarat. Gimana itu rasanya mas? Rasanya emang gurih, renyah, apalagi ini saya beli rasanya rasa pedas, terus ditambah dengan sambal kacang atau sambal asam itu makin maknyos. Para penikmat kerupuk ini tak hanya dapat menemukannya di wilayah Cirebon, karena kerupuk melarat ini juga bisa dijumpai di berbagai kota di Jawa Barat hingga wilayah Lampung. Maruli Hadibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Kini kita beralih ke informasi di lapangan hijau. Pemirsa, duel sengit akan terjadi di pekan ke-31 BRI Liga 1 antara Persita Tangerang menjamu Persib Bandung. Pada laga lain, Bali United akan menghadapi Persikabo 1973, tim yang sudah dipastikan terdegradasi ke Liga 2 musim depan. Bali
Bali United menargetkan dapat meraih poin penuh saat menghadapi Persikabo 1973 dalam lanjutan pekan ke-31 BRI Liga 1 yang akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta, Senin malam. Serdadu Tridatu yang kini bercokol di posisi 3 besar tentu akan tampil habis-habisan demi bisa mengamankan tiket ke Championship Series. Namun perjuangan Bali United untuk meraih kemenangan tidak akan mudah dan harus tampil tanpa didampingi pelatih Stefano Cugura di pinggir lapangan yang terkena akumulasi kartu kuning. Di kubu seberang, Persikabo yang sudah dipastikan terdegradasi ke Liga 2 musim depan tetap akan berusaha tampil maksimal. Tersingkirnya Laskar Pajajaran dari kompetisi tertinggi tanah air membuat para pemain kini akan tampil tanpa beban. Duel sengit lainnya pada pekan ke-31 BRI Liga 1 juga akan tersaji di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali antara Persita Tangerang menjamu Persib Bandung. Maung Bandung diprediksi akan tampil menyerang sejak awal laga dengan skema formasi 4-2-3-1. Ezra Walian berpotensi diandalkan di barisan depan dengan ditopang Stefano Beltrame dan Ciro Alves. Sementara itu di kubu lawan Persita Tangerang tengah berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya di 4 laga tersisa reguler series. Ini dilakukan agar pendekar Cisadane dapat menjauh dari zona degradasi dan dapat bertahan di BRI Liga 1 musim depan. Tim Liputan melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Fokus Pagi hari ini. Dan setelah Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Nurul Cinta. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.